Baik, anak-anak, ini adalah video suplemen pembahasan soal, semacam multivitamin gitu ya. Multivitamin bahas soal gitu ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas soal-soal delta P dan delta TB. Jadi sifat koligatif, penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Nah, perhatikan baik-baik biar paham gitu. Nah, kita lihat dari soal pertama. Nah, di soal pertama itu ada di buku paket ya. Sekali lagi kita ingatkan, buku paketnya itu ada di video perkenalan mapel kimia ya yang kita pakai. Jadi mana tahu mau disesuaikan ya silahkan untuk proses pembelajaran. Tapi kan di sini sudah disajikan juga soal-soalnya. Nah, kita lihat dari soal pertama, berapa mmHg? Berarti ditanya adalah tekanan karena ini adalah satuan tekanan. Ya, berapa mmHg tekanan uap larutan sukrosa 4 molalitas ini konsentrasinya pada suhu 25 derajat Celcius jika diketahui tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 34,80 mmHg. Jadi 34,80 mmHg, Mr air adalah 18 dan Mr daripada sukrosa adalah 342. Nah, jadi kita gambarkan dulu lah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada larutan sukrosa dengan konsentrasi 4 molalitas, Mr-nya adalah 342, kemudian ada H2O dengan Mr 18, dan pada suhu 25 derajat Celcius itu tekanan uap air murninya adalah 34,80 mmHg. Pertanyaannya berapa nilai berapa nilai P atau tekanan uap larutannya. Nah, jadi kita ambil aja dulu gini ya, kalau kita jawab dari konsentrasinya kan ada di sini nih, 4 molalitas. Berarti kalau kita buat 4 molalitas itu kan artinya 4 mol dalam 1 kg pelarut. Ya, 1 kg pelarut itu kan sama dengan 1000 gram pelarutnya. Nah, berarti molnya adalah 4 mol. Nah, jadi kita ambil 4 mol, rumus mol itu kan gram per mr gitu ya, gram per mr. Mr-nya daripada sukrosa kan di soal ada dikatakan itu 342. Ya, 342 berarti gram sukrosa adalah 4 kali 342 ya, itu sama dengan 1368 gram. Nah, kembali ke rumus P ya, di bagian materi kita udah beritahu tentang rumus daripada tekanan uap larutan ini. Jadi P sama dengan ya P0 atau PO-nya itu 34,80 dikali 1000 per 18 ya. 1000 per 18 itu kita ambil dari mana? Pelarutnya. Jadi airnya itu 1000 gram ya untuk MR-nya 18. Nah, 1368 adalah gram dari zat terlarut, dari mol terlarut ya. Berarti gramnya 1368 dibagi MR-nya 342. Nah, kemudian ditambah dengan 1000 per 18. Nah, kenapa ini dikali 1? Sebenarnya kan kembali ke rumusnya ada faktor Van Hoff nih. Tapi karena kita sudah tahu ini larutannya adalah larutan non-elektrolit, kan kelompok ini kelompok gula nih, sukrosa. Berarti kita boleh abaikan karena dia hasilnya kan dikali 1 tetap itu. Nah, maka kita dapatkan 1000 per 18 itu kan 55,56. Ya, kalau 1368 per 342 itu kan 4. Nah, yang di 1000 per 18 lagi adalah 55,56. Nah, maka nilai P sama dengan 1933,488 per 59,56 atau sama dengan 32,4684 mmHg. Nah, jadi mmHg itu adalah tekanan uap larutannya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau uap air murninya itu tadi tekanannya 34,80, sekarang jadi 32,4684. Berarti turun ya dari 34 ke 32. Nah, berarti benar delta P adalah penurunan tekanan uap terjadi di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Jadi di sini ada glukosa yang masanya 18 gram. Jadi glukosa tahu ya, C6H12O6. Nah, dilarutkan ke dalam 200 ml air. Berapa titik didih larutan yang terbentuk jika diketahui Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per molal dan pada saat atau pada tempat tersebut air murni mendidih pada suhu 98 derajat Celcius. Nah, biasa kan mendidih pada suhu 100 gitu ya. Dia pengen request itu 98. Sebenarnya bisa terjadi. Kenapa? Kalau ada suatu tempat kita ukur bukan dalam kondisi tekanan 1 atm. Oke, kita lanjutkan. Berarti kondisinya gini nih, ya.
ada 18 gram glukosa, MR-nya 180, kemudian 200 gram H2O dengan MR adalah 18, TB0-nya adalah 98 derajat Celcius, KB-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, pertanyaannya ditanya delta TB-nya berapa? Ya, titik didih larutan. Ya, titik didih larutannya itu berapa? Oke, kita jawab. Delta TB, KB kali M kali I. Itu rumusnya ya. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. Nah, kita tinggal substitusi saja. Delta TB sama dengan KB-nya kan tadi 0,52 nih ya. Dikali 18 per 180 ini kan adalah mol terlarut dikali 1000 per 200. Nah, ini sebenarnya adalah rumus daripada molalitas. Jadi 1000 per 200. 200 ini siapa? Massa pelarut. Massa pelarutnya dari mana? Nah, massa pelarutnya di situ dibilang 200 ml air. Jadi, rho air itu 1 gram 1 mili. Artinya kalau 200 mili itu 200 gram. Ya, jadi kalau kita pakainya gram, jangan lupa di atasnya kalikan 1000. Nah, baru I. I adalah nilai faktor Van Hoff, nilainya 1. Kok 1 gitu ya? Kenapa 1? Karena glukosa itu adalah non-elektrolit. Jadi, I langsung sama dengan 1 karena alfa atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Ya, silakan lihat di video materi pembelajarannya ya tentang faktor Van Hoff itu. Oke, lanjut. Jadi 18 per 180 adalah 0,1, kalau 1000 per 200 itu kan 5. Ya, tinggal kita kalikan ya, maka dapat delta TB sama dengan 0,26 derajat Celcius. Tapi pertanyaannya bukan di delta TB, kita tanyanya adalah TB-nya. Berarti kalau TB-nya itu sama dengan 98 ditambah 0,26, maka dapatnya TB adalah 98,26 derajat Celcius ya. Jadi titik didih larutannya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat soal ketiga ya. Soal ketiga. Jadi itu soalnya ke dalam 400 gram air dilarutkan 0,02 mol Na2SO4 pada suhu 20 derajat Celcius. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air murni adalah 17,4 mmHg, hitung tekanan uap larutan tersebut. Katanya kan kayak gitu tuh, ya. Nah, kita buat dulu loh gambarnya. Ilustrasinya kurang lebih seperti apa. Nah, jadi di sini kita bisa buat 0,02 mol Na2SO4 ya. Kemudian 400 gram H2O dengan MR-nya 18. Kemudian suhunya dibilangnya situ 20 derajat Celcius. Pada saat itu nilai P0 atau tekanan uap murninya itu 17,4 mmHg. Nah, pertanyaannya berapa nilai P? Nah, di kasus ini kita jangan lupa lakukan analisis awal dulu. Kita bicara elektrolit atau non-elektrolit. Nah, kalau yang tadi dua soal pertama kita bicaranya non-elektrolit. Jadi faktor Van Hoff benar-benar bisa diabaikan di situ ya, karena nilainya I sama dengan 1. Tapi kalau kasusnya sudah Na2SO4, ini kan sudah masuk ke kelompok yang elektrolit. Nah, maka kita harus cari dulu berapa nilai faktor Van Hoff-nya. Jadi kalau kita buat nilai faktor Van Hoff-nya adalah kan dia ionisasinya menjadi 2Na plus ditambah SO4 2 minus ya. Maka nilai N-nya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka rumus faktor Van Hoff ingat kembali itu I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Maka I sama dengan 1 tambah. Nah, N-nya yang kita ganti jadi 3, alfanya kita ganti jadi 1. Kok 1 gitu ya? Nah, ingat Na2SO4 ini adalah garam dari basa kuat ya, sumbernya NaOH, SO4-nya dari H2SO4 asam kuat. Nah, jadi jelas elektrolit kuat, nilai alfa atau derajat ionisasinya di sini itu sama dengan 1. Nah, maka nilai I sama dengan 3. Kita lanjut, kita jawab ya. Kalau ditanya nilai P, ya, P sama dengan P0 dikali NP per NT kali I tambah NP. Nah, jangan lupa ketika kita cari di sini, hanya mol terlarut saja yang dikalikan dengan faktor Van Hoff, ya. Jangan di mol pelarutnya, nggak boleh, gitu. Nah, kita substitusi. Jadi, 17,4 adalah nilai P0-nya, atau PO-nya, atau tekanan uap murninya. Mol pelarutnya, kita lihat di sini 400 gram air, berarti 400 per 18. 18 adalah MrH2O. NT mol terlarutnya itu di sini langsung saja 0,02 mol ada di soal, tuliskan 0,02 kali, jangan lupa I, faktor Van Hoff 3. Nah, baru ditambah dengan mol pelarutnya sama seperti di atas 400 per 18.
Nah, kita cari 400 per 18 itu 22,22. Kalau 0,02 kali 3 itu kan 0,06 ya. 400 per 18 kembali lagi jadi 22,22. Kemudian P sama dengan 386,628 dibagi 22,28. Maka sama dengan 17,3531 mmHg. Nah, itu tekanan uap larutannya. Dan di sini kita katakan dia termasuk larutan elektrolit kuat ya. Jadi hati-hati, kamu harus benar-benar perhatikan ada nilai faktor Van Hoff. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya yang keempat itu pertanyaannya adalah berapa gram K2SO4 yang harus dilarutkan ke dalam 10 liter air agar larutan yang terbentuk mendidih pada suhu 106 derajat Celcius dan tekanannya adalah tekanan normal 1 atmosfer ya, 1 atm. Oke, kita buat dulu gambarannya kurang lebih kayak ini nih. Jadi X gram K2SO4, kemudian jumlah airnya 10 liter, MR-nya 18, kemudian TB-nya itu adalah 106 derajat Celcius ya. Ingat kalau TB 0-nya itu 100 derajat Celcius, TB atau larutannya itu 106. Lanjut, KB-nya adalah 0,52 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Maaf, derajat Celcius per molar ya, 0,52. Nah, ditanya adalah X gram K2SO4 itu berapa? Masanya yang dimasukkan tadi itu berapa? Nah, jangan lupa lakukan pertama adalah lihat ini K2SO4 termasuk dia larutan elektrolit. Cari dulu nilai faktor Van Hoff-nya. Berarti ionisasinya kan menjadi 2K plus tambah SO4 2 minus gitu ya. Maka nilai N-nya 2 tambah 1 sama dengan 3. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Maka kita tinggal substitusi saja N-nya 3, alfanya 1 karena termasuk dia ya. Ini dari KOH dan H2SO4 ya, garamnya. Berarti I sama dengan 3. Maka kita jawab delta TB sama dengan KB kali M kali I, ya, KB kali M kali I. 6 itu sama dengan, kita substitusi aja 0,52. Nah, molalitas kan gram per mr kali 1000 per massa pelarutnya. Jadi, X gram, kita nggak tahu nih, simbolkan aja dengan X, MR-nya dari K2SO4 adalah 174, kita tinggal hitung saja, ya, totalnya berapa, 174, kali 1000 per, kalau 10 liter, ya, 10 liter itu kan kita sama dengan 10.000 ml, berarti sama dengan 10.000 gram ya. Baru dikalikan dengan faktor Van Hoff nilainya itu 3. Nah, maka kalau kita cari nilai X ya, kita hitung secara matematis ya. Jadi X itu dapatnya ya, kalau ini 6 bagi 3 itu 2, kemudian 10.000 dibagi 1000 itu 10. Nah, lebihnya tinggal kita kalikan 2 kali 174 kali 10 dibagi dengan 0,52 itu dapatnya adalah 6.692,307 gram atau kita jadikan ke kilogram adalah 6,692307 kilogram K2SO4 yang kita masukkan. Kok banyak? Ya, karena airnya itu 10 liter. Ya, itu lumayan banyak. Oke, paham ya pembahasan contoh-contoh soal dari delta P dan delta TB. Nah, kita lanjutkan uji soal kimia. Nah, di soal-soal ini kita akan bahas satu persatu nih. Ada 5 soal lah kita bahas kali ini ya. Perhatikan soal pertama. Nah, di soal pertama. Oke, kita lihat soal pertama, kita jawab. Kita pakai pen tablet aja ya. Biar tahu nih datangnya itu dari mana. Kadang-kadang kita bingung datang jawaban itu dari mana gitu kan. Asal jangan dari temen aja ya. Kalau diskusinya sih nggak ada masalah, tapi kalau cuma minta saja, wah kita nggak berkembang jadinya. Nah, jadi kita buat jawaban gitu ya, jawaban. Pertama, untuk soal nomor 1 ya, untuk soal nomor 1 jangan lupa, kalau pertama cari dulu ini, kalau MR-nya fruktosa, itu MR-nya adalah 180. Nah, pertanyaannya di situ hitung jumlah air ya. Hitung jumlah air pada bejana tersebut. Berarti ditanya adalah massa pelarutnya H2O. Nah, pertama diapain dulu nih? Cari dulu NT sama dengan gitu ya, mol terlarutnya. Kita tinggal lihat di situ 360 gram sirup. Berarti kamu tinggal buat 360 ya dibagi dengan MR-nya 180. Jadi molnya itu adalah 2 mol ya, 2
mol. Nah, kalau sudah, kita cari dulu nilai delta P itu sama dengan P0 dikali XT, fraksi mol terlarut. Nah, delta P-nya itu 3. Nah, tekanan uap penurunan. Jadi sini katakan penurunan, ya dari sini, penurunan tekanan uap larutan. Berarti delta P-nya itu 3. Nah, 3 sama dengan P0-nya itu dia beritahu adalah 18, ada di sini. Air murninya itu 18. Berarti buat 18. Nah, ingat ya rumus fraksi mol terlarut berarti mol terlarut per mol total. Mol terlarutnya di situ kita tadi udah cari 2 mol, berarti 2 per totalnya berarti 2 ya ditambah NP. Nah, sebenarnya 2 di bawah ini kan 2 sama 2 nih adalah fraksi mol terlarutnya. Tapi kan kita sebenarnya kali 1 dinilai faktor Van Hoff. Kenapa? Karena fruktosa termasuk kelompok non-elektrolit. Nah, di sini termasuk non-elektrolit gitu loh. Karena dia non-elektrolit ya udah kali 1. Bisa diabaikan di sini nilai ini namanya faktor Van Hoff yang hanya dikalikan ke mol terlarutnya saja. Nah, kita lanjutkan. Berarti kalau kita hitung ya, angkanya ini kita kalikan, maka dapatnya adalah 3 kali 2 tambah mol pelarut itu sama dengan 36. Nah, berarti 6 ditambah ya 3 kali NP berarti 3 NP sama dengan 36. Berarti kita tinggal buat 3 NP. Ya, di sini 6 ya. Kurang jelas ini. Berarti ini 6. Oke. 3NP sama dengan 30. 36 kurang 6 gitu ya, sama-sama dikurang 6. Maka NP kita, mol pelarut kita sama dengan 30 bagi 3 berapa? 10 mol. Nah, kalau sudah dapat mol pelarutnya, kan gampang aja tuh ya, gampang aja lagi. Kita ganti warna sedikit, kasih ke merah, kita batas biar nanti nggak salah kita. Ya, batasannya itu perlu sebenarnya untuk melihat pembahasan itu tidak campur. Nah, gram daripada H2O berarti kan molnya H2O dikali MR-nya. Yang kita tahu MR-nya H2O itu kan adalah 18 ya. Nah, molnya tadi 10 kali 18, maka dapatnya adalah 180 gram. Nah, jadi gram daripada H2O itu nilainya adalah 180 gram. Paham ya untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, lanjut. Jadi kita bahas soal itu katanya sebanyak 364 gram kristal sorbitol ditambahkan dalam sejumlah air. Jika air yang terdapat pada bejana sebesar 2,88 liter, hitung tekanan uap larutan jika diketahui tekanan uap jenuh air murni sebesar 20 mmHg. Nah, jadi kalau dia bilang sorbitol kayak gini, yang kita harus pikirkan kan itu berarti ada ol, berarti dia kemungkinan besar punya gugus fungsi yang namanya alkohol. Nah, ini. Maka kalau gitu, kita ingat kemarin itu adalah kelompoknya non-elektrolit. Nah, berarti ini non-elektrolit. Ya, kalau non-elektrolit, maka jelas nilai alfa sama dengan 0, maka nilai I sama dengan 1. Nah, identifikasi awal dulu biar kita nanti nggak salah, karena dia ada nilai faktor Van Hoff yang harus kita pertimbangkan. Oke, kita jawab soal ini ya. Kita jawab ya. Kita jawab. Baris dulu di sini biar nampak perbedaannya. Oke, kita ganti warna kuning lagi biar jelas. Nah, berarti molnya si sorbitol itu sama dengan 364 dibagi dengan MR-nya adalah 158. Loh, dari mana 158? Ada di soal ya. Maka dapatnya sama dengan 2,3 mol. Molnya H2O itu sama dengan 2880 dibagi dengan 18. Maka dapatnya sama dengan 160 mol. Nah, kembali ke soal hitung tekanan uap larutan. Berarti yang ditanya di sini sebenarnya adalah nilai P ya. Ditanyanya P-nya berapa kan gitu tuh. Berarti kalau P itu rumusnya kan sama dengan PO atau P0 itu dikali dengan fraksi mol pelarut. Berarti mol pelarut per mol total kan, terlarut dikali mol pelarut. Jadi mol total ini sebenarnya mol
terlarutnya dikali faktor Van Hoff I, tapi karena nilainya 1 ya boleh diabaikan. Nah, maka sama dengan substitusi saja 20 kali ya, itu kan murninya 20 nih PO-nya. Nah, kali pelarutnya berapa tadi? Ya, kita dapatnya adalah molnya 160 dibagi di sini 2,3 ya, 2,3 ya. Sebenarnya kan dikalikan 1 ya, nggak apa-apa sih kita tulis biar ingat aja. Tambah 160. Nah, maka dapatnya sama dengan 20 kali 0,98 atau sama dengan P itu adalah 19,72 mmHg. Nah, itu jawabannya, 19,72 mmHg. Paham ya untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut untuk soal ketiga. Nah, untuk soal ketiga, di pegunungan air mendidih pada suhu sekitar 96 derajat Celcius. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena perbedaan tekanan ya. Nah, jika 3,42 gram sukrosa dilarutkan dalam 100 ml air yang mendidih, berapakah titik didih larutan sukrosa tersebut? Nah, jadi seperti biasa, jangan lupa lakukan identifikasi awal karena dia bilang sukrosa, maka dia langsung adalah larutan non-elektrolit ya. Ini. Jadi non-elektrolit. Biar aman kita. Jangan nanti ketika kita sekerjakan, oh ternyata kita nggak hitung faktor Van Hoff-nya, sedangkan dia elektrolit, jadi bahaya. Kalau ini non-elektrolit berarti aman. Nah, jadi kalau kita jawab di situ, ya, jawab berapa titik didih larutan sukrosa tersebut, ya, kita jawab itu sama dengan apa? Kan rumusnya delta TB sama dengan KB kali M kali I tuh, ya. Nah, karena I-nya itu sama dengan 1, ya udah biarin aja. Berarti delta TB-nya berapa? Nah, kalau di sini dia bilang ini ada 96 itu adalah kondisi TBO atau TB0-nya murninya. Berarti TB dikurang TB0 atau TBO-nya itu sama dengan KB kali M. Kalau 1 kan nggak usah lagi kita tulis. Nah, berarti di sini TB dikurang 96 sama dengan, nah kita tulis ya, KB-nya ada di soal 0,52. 0,52 kali M itu kan molalitas, gram per mR kali 1000 per massa pelarut kan. Berarti gramnya itu 3,42 gram, ini dia. Nah, kemudian MR-nya tadi sukrosa 342, tinggal tulis saja per 342 dikali 1000 dibagi massa pelarutnya itu adalah 100. Ini 100 mili berarti sama dengan 100 gram karena rho air adalah 1 gram 1 mili. Langsung saja ya. Berarti di sini yang TB dikurang 96 itu sama dengan 0,052 ya, hitung aja secara matematis, maka TB-nya itu sama dengan 96 ditambah 0,052 atau TB itu sama dengan 96,052 derajat Celcius. Nah, itulah titik didih larutannya. Paham ya untuk soal ketiga? Oke, kita lanjut ya. Nggak boleh boring, nggak boleh bosan, namanya belajar itu usaha ya. Makanya siapa yang bisa disiplin, maka dia jadinya spesial. Kita lanjut soal keempat. Nah, di soal keempat dibilang pelarut benzen. Nah, benzen ini termasuk organik ya. Nah, jadi melarutkan senyawa organik. Jadi kalau udah organik-organik kayak gini, kita udah tahu nih, wah ini pasti non-elektrolit. Nah, gampang kita jadinya ya. Berarti sudah masuk kelompok non-elektrolit, maka kita tidak perlu lagi menghitung nilai faktor Van Hoff-nya di situ karena sudah jelas dia nilainya sama dengan 1I-nya. Oke, jadi kalau kita jawab gitu ya, kita jawab rho-nya benzena itu kan 876 kg per meter kubik ya. Nah, kalau kita jadikan dia ke gram per mili, itu dapatnya adalah 0,876 gram per mili. Ya, kalau untuk konversi, saya rasa nggak ada masalah ya adik-adik. Nah, lanjut, volumenya benzena itu kan sama dengan di sini soal bilang 500 nih, 500 ml. Berarti di sini 500 ml. Berarti kalau gitu gramnya benzena itu sama dengan rho kali V sama dengan 0,876 dikali volumenya 500. Maka dapatnya ya
maka dapatnya sama dengan ya, ini sama dengan ya, sama dengan 438 gram. Nah, delta TB itu sama dengan KB kali M kali I. Karena I-nya tadi sudah sepakat kita non-elektrolit, maka langsung jadi sama dengan 1. Ya, biar aman. Delta TB-nya, kamu tinggal lihat di sini dibilang kenaikan titik didih sebesar. Berarti kalau bilang kenaikan titik didih, ini sudah jelas adalah delta TB. Nah, berarti di sini kamu tinggal substitusi 0,5 sama dengan ya 2,65 ya, 65. Jadi pelarutnya bukan air. Jadi kalau pelarutnya bukan air, nilai KB-nya udah berubah. Kalau air kan 0,52. Kalau dia benzen 2,65 derajat Celcius per molal. Dikali, nah ditanyakan gram tadi tuh, berarti gram per 180. Apa itu MR dari organik tersebut ya? Kemudian dikali dengan, ini rumus molalitas ya, 1000 per volumenya berapa tadi di situ? Volumenya 400, massa pelarutnya adalah benzen, berarti 438, berarti 438. Nah, kalau kita langsung, gram sama dengan 0,5 dikali 180 dikali 438 gitu ya, 438. Nah, kita coret dulu nih. Ya, kita bagi dengan 2,65 kali 1000 ya, kali 1000, karena ini kan posisi di atas nih, kali 1000, maka sama dengan, dapatnya adalah hasil akhirnya 14,87 ya, 14,875 gram ya. Jadi jawabannya adalah 14,875 gram. Paham ya adik-adik untuk soal keempat. Oke, soal terakhir yang kelima ya. Jadi kita harus kuat untuk banyak mengerjakan latihan soal. Nah, di soal kelima ini dibilangnya jika larutan urea mendidih pada suhu 115 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, pada suhu berapa larutan MgCl2 dengan konsentrasi yang sama akan mendidih? Nah, berarti kalau soalnya kayak gini, kita jawab nih ya. Dia mau buat perbandingan-perbandingan seperti itu ya. Nggak masalah, kita kerjakan. Nah, kalau soalnya perbandingan kayak gini, kita jawab. Oke. Berarti pertama, TB-nya si urea itu kan 115 derajat Celcius ya. Ya, 115 derajat Celcius. Nah, kemudian konsentrasinya sama kata di situ, maka nilainya M-nya ya, nilai M-nya urea gitu ya. M-nya urea sama dengan M-nya, karena dia bilang sini konsentrasi yang sama. Apa nih? MgCl2, MgCl2 ya. Jangan lupa bahwa urea itu non-elektrolit ya. Ini kita ganti warna lah ya. Kalau nggak kasih warna nanti jadi bingung. Terlalu banyak coretan. Nah, urea ini jangan lupa adalah non-elektrolit, sedangkan MgCl2 adalah elektrolit gitu ya. Elektrolit ya. Elektrolit. Maka itu akan berbeda karena di sini langsung nilai I-nya sama dengan 3. Dia langsung aja kita lihat ionnya, kalau dia kuat itu langsung aja nggak apa-apa. Nah, kita jawab. Ya, kita jawab di situ. Dia minta perbandingan delta TB-nya urea dibagi delta TB-nya MgCl2 itu sama dengan ya. Ini kan Kb ya, Kb kali M kali I punya urea dibagi Kb kali M kali I itu untuk MgCl2. Nah, di sini kita bisa lihat Kb-nya pasti sama ya. Kb-nya pasti sama. M-nya dibilangnya juga sama. Bisa kita coret. M-nya juga sama. Nah, berarti di situ I yang di atas karena dia non-elektrolit sama dengan 1, I di bawah sama dengan 3. Karena ionisasinya kan ini jadinya apa? Mg2 plus ditambah 2Cl minus. Ada 3 ion ya. Nah, maka di kasus itu kamu tinggal substitusi saja di sini. 115 kurang 100, kalau air kan 100 tuh, per delta TB-nya
MgCl2. Nah, ini sama dengan 1/3. 1/3. Berarti delta TB MgCl2, hitung aja secara matematis ya. Nah, ini kan 115 kurang 100 itu, ya ini 100 ya, kurang jelas di sini. Nah, ini 100. Nah, kalau enggak nanti bingung. Nah, ini 100. Oke, berarti di situ 15 dikalikan 3, kan gitu ya. 15 kali 3. Ya, 15 kali 3. Nah, sama dengan 45 derajat Celcius. Artinya, TB-nya itu adalah 100, ini kondisi normal ya, 100 ditambah 45 sama dengan 145 derajat Celcius. Nah, berarti TB-nya siapa? Ya, TB-nya MgCl2 adalah 145 derajat Celcius. Oke ya, banyak ya hitungannya, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, kita rasa cukup untuk contoh-contoh soal dan latihan untuk delta P dan delta TB. Ya, jadi pastikan kunjungi channel kita ya. YouTube-nya Ridwan27, ada Facebook, Instagram, Blogspot, dan TikTok tuh Mantri Guru 27 ya. Kalau TikTok tuh Mantri Guru 270. Nah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya yang membangun supaya kita semakin kreatif dan banyak membuat video-video pembelajaran yang membantu pelajar dimanapun berada ya. Jadi yang penting jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.